Nama saya Andri Tapaskalis. Saya jurusan administrasi bisnis, salah satu mahasiswa Politeknik Negeri Medan, kelas AB 3H. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan pemerintah dalam membatasi jumlah produksi. Nah, untuk menjaga produksi agar tidak mencapai tingkat yang berlebihan sehingga menimbulkan masalah-masalah yang menyebabkan kemerosotan pendapatan produsen hasil pertanian, maka pemerintah dapat membatasi jumlah produksi tersebut. Nah, lantas bagaimana kebijakan itu dilaksanakan? Untuk itu, mari kita amati gambar berikut ini. Nah, tanpa adanya campur tangan pemerintah, maka permintaan dan penawaran berada pada kurva DED dan SS. Dengan demikian, apabila harga sepenuhnya ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran, maka harga yang akan tercapai adalah P1 dan jumlah barang yang diperjualbelikan Q1. Kita misalkan harga yang tercapai dalam pasar bebas ini tidak memuaskan petani dan pemerintah, sebab dianggap harga tersebut terlalu rendah. Harga yang dianggap memadai adalah yang akan memberikan pendapatan yang lumayan kepada para petani, yaitu P2. Apabila permintaan tetap sebagaimana yang ditunjukkan oleh kurva DD, maka harga P2 hanya akan wujud jika penawaran seperti yang diperlihatkan oleh SG. Dengan demikian, barang yang sebaiknya diproduksi haruslah sebesar Q2. Ini berarti bahwa petani secara keseluruhan memproduksi tidak lebih dari Q2. Tanpa adanya pembatasan produksi seperti ini, para petani mungkin saja akan memproduksi sebanyak Q3. Sedangkan tujuan dari kebijakan pembatasan produksi adalah untuk menghalangi petani supaya tidak memproduksi lebih dari Q2. Kalau dibandingkan dengan penentuan produksi secara pasar bebas, kebijakan membatasi produksi dapat menimbulkan dua macam perubahan. Yang pertama adalah harga barang akan naik, tetapi yang kedua adalah jumlah barang yang diproduksi oleh para petani berkurang. Pertanyaannya, apakah pendapatan petani akan bertambah sesuai kebijakan membatasi tingkat produksi yang dilakukan? Nah, untuk menjawab itu tergantung pada elastisitas permintaan antara titik E1 dan E2. Apabila di kedua titik tersebut permintaan bersifat elastis, maka kebijakan membatasi produksi akan menaikkan pendapatan para petani. Oleh karena itu, dapatlah dibuat suatu kesimpulan bahwa kebijakan membatasi produksi dengan tujuan untuk menaikkan pendapatan para petani dapat tercapai ketika permintaan terhadap barang yang dibatasi produksinya tidak bersifat elastis. Terima kasih. Itu saja mungkin penjelasan dari saya, semoga bermanfaat.